Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas tentang teori asam basa. Perhatikan gambar berikut ini. Yang pertama kita lihat buah lemon. Air dari perasan lemon ini kalau kita rasakan rasanya asam kan? Nah, kalau kita gunakan untuk membersihkan tangan, maka tangan kita menjadi kesat. Ini berbeda dengan ekstrak dari daun sirih. Ini kalau kita rasakan berasa pahit, dan kalau kita gunakan untuk membersihkan tangan kita akan terasa licin. Air lemon tadi adalah contoh dari asam, sedangkan ekstrak daun sirih adalah contoh dari basa. Dari mana sebetulnya istilah asam basa? Asam berasal dari bahasa Latin acetum yang berarti cuka, sedangkan basa berasal dari bahasa Arab alkali yang berarti abu. Untuk memahami asam basa, kita mengenal 3 teori asam basa, yaitu yang pertama teori asam basa Arrhenius, kemudian teori asam basa Bronsted-Lowry, dan yang ketiga adalah teori asam basa Lewis. Sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah teori asam basa Arrhenius. Teori asam basa Arrhenius. Yang dimaksud dengan asam adalah spesies yang melepaskan ion hidronium atau ion H3O+ saat dilarutkan dalam air. Contoh yang pertama adalah HCl. HCl jika dilarutkan dalam air akan terion menjadi ion H3O+ dan ion Cl-. Atau penulisannya bisa disederhanakan menjadi HCl terionisasi menjadi H+ plus Cl-. Jadi ion H3O+ itu penulisannya bisa disederhanakan menjadi ion H+. Contoh berikutnya adalah H2SO4 atau asam sulfat. H2SO4 jika dilarutkan dalam air akan terion menjadi H3O+ plus SO4 2-. Atau penulisannya disederhanakan menjadi H3O+, disederhanakan menjadi H2SO4 terion menjadi 2H+ plus SO4 2-. Jumlah ion H+ dari ionisasi 1 mol asam disebut dengan valensi asam, sedangkan anionnya disebut sebagai anion sisa basa. Jadi pada contoh yang pertama tadi kita lihat dilepaskan 1 atom H+, maka valensi asam sama dengan 1. Sedangkan ion Cl- kita sebut sebagai anion sisa asam. Sedangkan pada contoh yang kedua atau H2SO4, kita lihat di situ hasil ionisasi menghasilkan 2 ion H+. Jadi valensi asam sama dengan 2. Sedangkan anion sisa asam adalah ion SO4 2-. Yang dimaksud dengan basa menurut teori asam basa Arrhenius adalah spesies yang melepaskan ion hidroksida ketika dilarutkan dalam air. Di sini kita ambil contoh NaOH. NaOH akan terionisasi menjadi ion Na+ dan ion OH-. Kemudian contoh berikutnya adalah BaOH 2 kali. BaOH 2 kali akan terion menjadi 2 buah ion OH- plus ion Ba2+. Nah, jumlah ion OH- dari ionisasi 1 mol basa disebut dengan valensi basa. Sedangkan kationnya kita sebut sebagai kation sisa basa. Maka dari contoh yang pertama tadi yaitu NaOH kita bisa melihat karena di situ dihasilkan 1 buah ion OH-, maka valensi basa adalah 1. Sedangkan kation sisa basa adalah ion Na+. Pada contoh yang kedua, yaitu pada BaOH 2 kali, di situ terlihat bahwa dihasilkan 2 buah ion OH-, maka valensi basanya adalah 2. Sedangkan kation sisa basa adalah ion Ba2+. Kelemahan dari teori asam basa Arrhenius adalah yang pertama, hanya bisa berlaku untuk senyawa yang dilarutkan dalam air. Jadi kalau pelarutnya bukan air, maka teori ini tidak bisa menjelaskannya. Yang kedua adalah tidak dapat menjelaskan sifat asam dan basa yang tidak melalui pembentukan ion H+ atau ion OH-. Untuk menutupi teori asam basa yang pertama tadi, maka muncullah teori asam basa yang kedua, yaitu teori asam basa Bronsted-Lowry yang diinisiasi oleh Johannes Bronsted dan Thomas Lowry. Menurut teori ini adalah konsep asam basa yang didasarkan pada serah terima elektron.
adalah NH3 plus H2O bereaksi kesetimbangan menghasilkan NH4+ dan OH-. Kita cari pasangannya di sini masing-masing, tentunya ada 2 pasang ya. Nah, NH3 ini berpasangan dengan NH4+. Perhatikan, yang lebih banyak hanya itulah sebagai asam, yaitu NH4+, dan NH3 sebagai basa. Pasangan yang kedua adalah H2O dengan OH-. Karena H2O lebih banyak hanya, maka H2O berlaku sebagai asam, sedangkan OH- sebagai basa. Teori asam basa Brown-Stiglitz juga memiliki kelemahan, yaitu tidak bisa menjelaskan reaksi asam basa yang tanpa melibatkan serah terima proton, sehingga disempurnakan oleh teori yang ketiga yang diinisiasi oleh G.N. Lewis, yang kemudian disebut dengan teori asam basa Lewis. Menurut teori ini, yang disebut dengan asam adalah akseptor pasangan elektron bebas, sedangkan basa adalah donor pasangan elektron bebas. Jadi, dasar dari teori ini adalah adanya serah terima pasangan elektron bebas. Perhatikan contoh berikut ini. NH3 plus BF3 bereaksi menjadi NH3 BF3. Untuk menjelaskan asam basa pada teori ini, maka kita harus menggunakan rumus Lewis. Masih ingat kan kalian di kelas 10? Nah, kalau NH3 kita lihat di sini, karena dia memiliki 5 buah valensi, maka 3 elektronnya digunakan untuk berikatan dengan 3 buah H. Jadi masih ada sisa sepasang elektron bebas. Sedangkan BF3, karena dia tepat memiliki 3 valensi, maka ini pas digunakan dengan untuk berikatan dengan 3 atom F. Kedua unsur ini bisa membentuk ikatan, di mana NH3 menyumbangkan sepasang elektronnya untuk digunakan berikatan bersama BF3, sehingga membentuk NH3BF3. Kalau kita perhatikan di sini, sepasang elektron bebas karena digunakan bersama ini berasal dari satu sumber, yaitu NH3, maka ini sebetulnya adalah ikatan kovalen koordinasi. Sedangkan asam basanya kita perhatikan di sini, karena sepasang asam basa tadi, karena sepasang elektron bebas tadi bersumber dari atau berasal dari NH3, maka NH3 berarti sebagai donor pasangan elektron atau sebagai basa. Sedangkan BF3 karena dia sebagai penerima pasangan elektron bebas, maka dia berlaku sebagai asam. Demikian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Kita akhiri dulu pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.